Sebelumnya kasus ini saudara sudah baik kita dengarkan bersama-sama saudara. Kami respon, ya, dan juga kasat reskrim, kami respon dari kemudian juga ada kasat reskrim Polresta Pekanbaru, Pelangi, dan juga penyidik dari kasus yang ditangani. Pada kesempatan siang hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman awak media yang setia menunggu dari tadi. Tentunya dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan kegiatan konferensi pers tentang pengungkapan kasus dugaan tindak pidana pembunuhan berencana dan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang. Dasar daripada pengungkapan ini adalah berdasarkan laporan polisi B36 4 Romawi 2026 SPKT Kota Pekanbaru Polda Riau pada tanggal 30 April atas nama pelapor. Waktu kejadian ini adalah pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Adapun tempat kejadian perkara itu beralamat di Jalan Kurnia 2 nomor 20 RT 5 RW 15 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Dari kejadian ini tentu perlu saya sampaikan bahwa tim, ya artinya tim gabungan yang terdiri dari Polsek Rumbai, juga ada juga dari Satreskrim Polresta Pekanbaru, di backup dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Riau, ya telah melakukan olah TKP dan juga telah mengamankan ya 4 orang pelaku. Dari pelaku ini tentunya didapat keterangan beberapa orang yang dilakukan pemeriksaan. Jadi saya akan menyampaikan secara umum dulu. Dari laporan polisi yang diterima tersebut pada hari Rabu tanggal 29 April tersebut, kami tentunya menjadi atensi karena ini menyangkut warga masyarakat di mana korban yaitu adalah seorang wanita berusia lanjut artinya sudah 60 tahun atas nama korban Dumaris almarhum Dumaris Deni Wati Boru Sitio berusia 60 tahun yang memang tinggal di alamat tersebut dan mengalami musibah ataupun juga peristiwa terjadi tanggal 29, dan dengan ini juga Kapolda Riau Irjen Heri Heriawan tentunya memberi atensi kepada seluruh jajaran untuk melakukan pengungkapan kasus ini seterang-terangnya. Beliau langsung memonitor pergerakan ataupun juga kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan ini secara ilmiah atau yang kita katakan scientific crime investigation. Kami juga melibatkan unsur bantuan teknis baik dari BIN Platform, kemudian juga dari Inavis, dan juga terhadap korban, keluarga korban, kami melakukan pendampingan secara psikologi dalam rangka untuk mengembalikan kepercayaan korban yang mengalami suatu trauma yang sangat mendalam dengan metode PTSD atau Post Trauma Stress Disorder. Namun secara simultan dan bertahap bertingkat berlanjut agar terangnya perkara ini, hasil nanti akan secara teknis akan dijelaskan. Intinya dari olah TKP, kami telah melakukan olah TKP sebanyak 2 kali, yaitu pada saat kejadian, kemudian di tanggal 1 kami juga melakukan, dan sudah diperoleh beberapa keterangan-keterangan ataupun beberapa yang dapat patut diduga sebagai pelaku dan teridentifikasi, sehingga pelaku dapat dilakukan pengejaran dan penangkapan. Dan pada malam hari tadi malam sekitar maksud kami di tanggal 2 ya 2 April 2026 di hari Sabtu itu pelaku dapat ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru wilayah hukum Polda Riau. Pengejaran ini tidaklah mudah rekan-rekan wartawan sekalian dan seluruh
masyarakat yang menyaksikan kegiatan konferensi pers ini. Pengejaran ini tidaklah mudah karena pelaku begitu melakukan aksinya itu sempat melarikan diri ke wilayah di luar wilayah hukum provinsi atau wilayah hukum Polda Riau. Ini sudah sampai ke wilayah Sumatera Utara dan juga sampai di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Dengan berbekal dukungan dari semua masyarakat, alhamdulillah kami juga didukung juga dengan dukungan masyarakat. Informasi itu yang berkembang di lapangan tentu kami kumpulkan agar terangnya suatu masalah, karena bagaimanapun juga unsur-unsur pasal yang akan dipersangkakan harus sesuai dengan makna dan tujuan hukum. Jadi tujuan hukum adalah 3, yaitu adalah rasa keadilan, adanya kepastian hukum dan kemanfaatan. Ya selaras ya dengan undang-undang tentang KUHP, Undang-Undang 1 2023 dan juga Undang-Undang 20 2025 tentang KUHP. Dalam hal ini kami menjalankan sebagaimana aturan-aturan hukum itu yang berlaku. Dan pada kesempatan ini tadi malam sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang tersangka tersebut, ya, yang berinisial ada namanya AFT, kemudian juga ada namanya E, kemudian juga ada S, dan juga ada nama L. Nanti secara detail akan disampaikan. Jadi kami akan menjelaskan bahwa komitmen kepolisian daerah Riau dalam rangka untuk mengungkap terangnya suatu permasalahan ini, alhamdulillah dengan doa kita bersama kemarin bersama keluarga korban di tempat kejadian perkara dapat terungkap segera, dan ini pada kesempatan ini akan kami sampaikan. Dan untuk itu juga kami memberikan kesempatan kepada Bapak Kapolresta Pekanbaru untuk dapat memberikan secara umum, karena ini adalah menyangkut wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada Bapak Kombes Muhammad Yasika untuk menyampaikan hasil pengungkapan ini. Terima kasih Pak Kabit, terima kasih seluruh rekan-rekan media. Alhamdulillah, pertama-tama saya kembali ucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita kepada seluruh keluarga korban dan yang ditinggalkan. Kemarin kami dengan Pak Kabit Humas dan Pak Dirti juga sudah 2 hari di rumah duka sampai dengan ke pemakaman. Dan kami kembali mengucapkan turut berbela-sungkawa, turut berduka cita. Semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan segera mendapat penghiburan. Terima kasih secara umum untuk kejadian terjadi pada tanggal 29 hari Rabu. Kejahatan yang sangat keji, pembunuhan berencana. Untuk pelakunya 4 orang. Inisial AF sebagai otak pelaku. Ini masih memiliki hubungan kerabat dengan korban yang meninggal dunia. Masih ada hubungan sebagai menantu dari korban. Kemudian si pelaku pembunuhan yang melakukan pemukulan dengan balok kayu atas nama SL dibantu dengan 2 orang temannya, E alias I serta L. Untuk 4 pelaku ini 2 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Dari kejadian kami juga terima kasih atas bantuan seluruh jajaran kepolisian, khususnya jajaran kepolisian Polda Aceh, Polres Aceh Tengah maupun Polda Sumut, Polres Binjai. Itu tanggal 29 kejadian, besoknya tanggal 30 malam. Alhamdulillah 2 orang pelaku utama AF dan SL berhasil diamankan di Aceh Tengah. Selanjutnya, besoknya pada tanggal 1 pagi, hasil pengembangan 2 orang sisanya atas nama E alias I dan L berhasil diamankan di Binjai. Alhamdulillah dalam waktu cepat kami berhasil memenuhi harapan-harapan masyarakat untuk segera melakukan pengungkapan terhadap kejahatan yang sangat keji. Untuk kejahatan tersebut kami jerat dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang.
pasal 459 dan atau pasal 458 ayat 3 dan atau pasal 479 dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Untuk barang bukti sudah berhasil kami amankan sebagian besar, khususnya barang-barang milik korban yang diambil oleh para pelaku, terdiri dari perhiasan emas berupa gelang, anting, cincin, kalung, pin maupun kotak perhiasan. Terdapat juga barang bukti handphone serta laptop, speaker, jam tangan, dan teropong. Kemudian uang tunai dolar Singapura 7 lembar pecahan $100.000, 5 lembar pecahan $50, 2 lembar $10, 9 lembar pecahan $2 dan 1 lembar pecahan $5, serta barang bukti elektronik flash disk yang berisikan rekaman CCTV. Berdasarkan hasil pemeriksaan semalam dari pelaku utama otak berencana, untuk motif kejahatan keji ini adalah sakit hati dengan alasan pelaku saat menjadi menantu saat masih tinggal serumah sering dimaki-maki, sering dimarahi oleh korban. Ini pengakuan pelaku, pengakuan tersangka. Serta motif ekonomi, ingin menguasai harta-harta milik korban. Iya, betul. Untuk kronologis cerita penangkapan kami lanjutkan ke Kanit Resmob dan Kasat Reskrim yang langsung turun ke lapangan untuk mengejar pelaku di Aceh dan Sumatera Utara. Disilakan. Mungkin Bapak Presiden, Pak Dirjen, Pak Habib, Pak Supir, 19, mungkin Pak Presiden. Jadi kami coba kontrol terkait pengungkapan terhadap para pelaku, yang mana pasca kejadian kami mengumpulkan petunjuk yang salah satunya mengumpulkan CCTV rangkaian dari perjalanan para tersangka yang menggunakan mobil semi hitam ini dari TKP sampai termonitor terakhir sama kami dan SPBU Muara Fajar. Dari SPBU Muara Fajar, kami monitor, mereka kami sudah mengisi BBM. Lalu kami melakukan pengecekan terhadap nopol kendaraan. Kami berkoordinasi juga dengan Polda Su dan Polda Aceh, terutama pada Polres Aceh Tengah, karena plat dari kendaraan tersebut berasal dari Aceh Tengah. Berangkat dari info tersebut, kami berkoordinasi dengan Aceh Tengah untuk bertukar informasi, sembari kami dari Pekanbaru menuju ke Aceh, dan dari jajaran Direktorat Kriminal Umum juga menuju ke arah Medan, karena kami bagi dua tim untuk mengejar pelaku agar segera terungkap. Alhamdulillah, pada sore hari kami bisa mendapatkan posisi dari pelaku yang berada di Aceh Tengah, yang mana kami amankan di gubuk dari milik abang angkatnya si pelaku S. Di situ kami amankan pelaku S dan pelaku AF. Lalu kami berkoordinasi lagi dengan tim Dikrebung, terutama pada SMY yang dipimpin oleh Pak Deni yang berada di Medan, untuk memberikan informasi bahwasanya pelaku F masih ada di wilayah Sumut. Untuk penangkapan yang dilakukan di Sumut, nanti kami berikan ke Pak Deni untuk dilakukan. Sekian. Terima kasih. Izin, kemudian Pak Komista dan Pak Mas, Pak Seksesful Komista. Mungkin saya melanjutkan di penangkapannya dari Resmob. dan tim yang saya pimpin yang dari Medan, kami mendapat informasi dari tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim yang berada di Aceh, dan tim yang juga standby di Aceh sudah melakukan penangkapan terhadap dua pelaku yang merupakan otak pelaku dan eksekutor. Kami melakukan pengembangan di mana kami mendapat informasi dua rekan lainnya berada di daerah Medan, khususnya di daerah Bijan. Setelah mendapat informasi tersebut,
kami melakukan koordinasi dengan Polres Binjai dan mendapat lokasi dari tersangka tersebut, yaitu di daerah Binjai, tepatnya di kos-kosan atau kontrakan milik saudara L. Setelah mendapatkan informasi tersebut, kami langsung merapat ke lokasi dan konsultasi dengan Polres Binjai untuk melakukan penangkapan. Alhamdulillah, setelah sampai di TKP ataupun rumah kontrakan dari yang terduga pelaku, kami berhasil mengamankan 2 orang tersebut. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kami berikan kesempatan juga Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Pak Kombes Hasim Rizalillah, untuk dapat menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan wartawan sekalian, pada siang hari ini saya hanya singkat saja kaitan dengan pemberian asesmen kepada penyidik Polres Pekanbaru berkaitan dengan pengungkapan kasus ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana peraturan undang-undang yang baru, jadi proses acara maupun pidana kita menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang acara. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa Polda Riau, terutama Ditkrimum Polda Riau, memberikan asistensi, kemudian bantuan teknis dan praktis kepada Polresta Pekanbaru untuk pengungkapan kasus ini. Alhamdulillah, berkat kerjasama, kolaborasi, koordinasi, baik lintas Polda, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita berhasil mengungkap para pelaku lengkap dengan barang bukti yang rekan-rekan kami gelar di depan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan rekan-rekan nanti, kenapa barang bukti ini masih lengkap? Jadi rentan kejadiannya adalah sebenarnya awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold, dan adiknya Arnold, semuanya. Dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, motifnya adalah sakit hati dan ingin menguasai harta. Kawan-kawan sekalian, penangkapan tersangka di Aceh itu dilakukan, mereka baru dari Aceh, baru lagi dari Medan, selesai baru menyelesaikan kegiatan hiburan di salah satu pub di Medan, kemudian berpisah. Pelaku atas nama SL dan AF itu ke Medan, ke Aceh. Kemudian ke Aceh, menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Kemudian selang waktu 1 jam dari tibanya para pelaku, kemudian anggota kami berkoordinasi dengan satuan wilayah yang ada di Polda Aceh melakukan penangkapan. Alhamdulillah, yang sudah rekan-rekan saksikan di depan kita semua ini, barang bukti yang kita sita sesuai dengan barang bukti yang kita dapat di TKP. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kabid Humas
Mereka nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirkrim. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang disampaikan Pak Dirkrim tadi, dan juga Pak Kapolresta dengan Pak Kanit Esnop ya, dan juga Kasat Reskrim. Secara teknis ini kami betul-betul menjalankan apa yang menjadi aturan di mana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang hukum pidana, kemudian juga aturan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 2025. Dengan itu kami tidak bisa menghadirkan terhadap tersangka, dan tersangka sekarang sudah dilakukan pendalaman. Perlu kami jelaskan sekali lagi, sebagaimana tadi awal mulanya adalah kembali lagi adalah ingin melakukan perampokan, tetapi di perjalanan juga berubah pikiran. Kemudian yaitu tadi AF tadi yang mengetahui situasi berada di dalam TKP. Kemudian antara AF dan SL ini adalah baru dikenalnya sekitar tahun 2025, sekitar bulan November. Jadi dari 4 orang ini, 2 orang wanita dan 2 orang pria. Dari 2 orang wanita ini yang tadi tersangka atas nama AF, ya. Yang satu lagi atas nama L. Kemudian yang pelaku utama atau eksekutor tadi atas nama SL. Kemudian satu lagi atas nama E. Jadi mereka antara AFT dan L ini adalah berteman baik dari mulai sejak di SMP di wilayah Sumatera Utara. Sehingga diajak untuk menemani ke Pekanbaru dari Takengon Aceh dengan menyewa kendaraan yang digunakan oleh pelaku yang 4 orang tersebut. Dan kendaraan itu dijadikan barang bukti. Nah, sesampainya di Pekanbaru tentu berubah pikiran ya di antara mereka. Dan perlu saya sampaikan juga, niat itu berubah dari ingin merampok akhirnya menjadi melakukan pembunuhan. Jadi sudah direncanakan, sudah 4 kali melakukan suatu perencanaan untuk mensurvei lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dan pada saat itu juga tentunya rasa curiga daripada korban tidak ada sama sekali, karena selama ini hubungan cukup baik. Walaupun, ya perlu saya jelaskan, pernikahan antara ya anak yang pertama dari korban dengan tersangka ini berlangsung di tahun 2022. Namun di tahun 2023 tidak sampai 1 tahun itu tersangka keluar dari rumah tersebut, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Dirkrim, ya karena adanya rasa sakit hati, dan juga dijelaskan juga Pak Kapolres maupun Kasat Reskrim, karena ada suatu tekanan secara verbal. Jadi tekanan secara verbal itu yang membuat dia jadi sakit hati. Jadi itulah awal mulanya kesakit hatinya, karena ada perkataan secara verbal yang dirasakan jadi sakit. Kemudian juga dari segi ekonomi itu tidak tercukupi juga dari keluarga itu, dan juga masih ketergantungan dengan keluarga besar korban ini. Jadi yang perlu saya sampaikan, setelah berkenalan dengan SL tadi, eksekutor, jadi memang sudah fungsinya satu-satu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Setelah berkenalan, itu ingin menghabisi seluruh harta yang ada di sana, ataupun juga barang milik korban, ya. Bahkan tadinya ingin merampok, tapi ingin dihabisi dengan pertimbangan akan dia kuras habis, ya, termasuk kendaraan dan sebagainya. Jadi hal ini yang merubah, dan hasil pemeriksaan daripada ke-4 tersangka tersebut, baik itu adalah AFT maupun dari SL, termasuk E dan L, itu adalah jadi positif menggunakan amfetamin atau ekstasi. Jadi di sini ada suatu pengaruh daripada stimulan dan halusinogen, sehingga pelaku dapat berani melakukan aksinya secara keji. Inilah yang perlu rekan-rekan ketahui. Jadi sekali lagi, ini ada pengaruh daripada obat-obatan terlarang, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya secara keji dan melakukan pemukulan dengan menggunakan barang bukti berupa kayu, ya, sebalok kayu itu yang kayu broti yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, dan pemukulan itu tidaklah cukup sekali mengarah ke kepala,
dan juga mengarah kepada dada. Diperhitungkan lebih dari 1 kali, hampir mendekati 5 kali, sampai korban betul-betul meninggal dunia dan dibawa ke kamar mandi. Dan itu ditemukan pertama kali oleh suami korban atas nama Bapak Salmon Meha, dan secara berjenjang dilaporkan, dan laporan itu disampaikan kepada keluarga dan juga dilaporkan kepada kami dari pihak kepolisian, dan kami menerima laporan dari call center 110. Dan sejak itu koordinasi kita lakukan backup, baik itu dari Polresta dan juga dari Polda Riau. Itu yang bisa kami sampaikan. Sementara keempat pelaku hasil pendalaman tadi malam kita lakukan pemeriksaan sudah mengakui perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana tadi pasal yang dipersangkakan, ya, dari pasal-pasal yang dipersangkakan di dalam KUHP tersebut, dengan ancaman dari mulai penjara lebih dari 9 tahun bahkan sampai hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kabit, izin Pak Kabit. Ya. Boleh dijelaskan Pak Kabit, benar-benar udah berpisah? Ini mantan menantu apa menantu? Dan kemudian apakah barang-barang bukti yang telah dicuri itu sudah dibagi hasilnya Pak Kabit? Sehingga mereka berpisah dari ke Aceh sama ke Medan itu Pak Kabit, seperti itu. Baik. Silakan Pak Dirkrimum akan menjelaskan. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kita urut saja. Di 2022 ini tersangka atas nama AF itu nikah dengan anak korban bernama Arno. Kemudian bertahan 1 tahun. 2023 tersangka ini bukan cerai, ya, tapi meninggalkan rumah kemudian pergi ke Medan. Masalah apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga tidak perlu kita sampaikan di sini. Kemudian tersangka ini pergi ke Medan. Di Medan itu bekerja di salah satu tempat spa di Medan sebagai kasir. Sebagai kasir di sana selama berapa tahun, dari 2023. Kemudian datang ke sini 2026. Selang waktu 2026 itu tersangka atas nama AL ini yang merupakan mantu itu masih berhubungan lewat handphone maupun WhatsApp terhadap korban. Menurut keterangan anak korban masih meminta nafkah, baik uang maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian dari hasil interogasi terhadap mantu yang menjadi otak pelaku, niat mereka ke Medan, ulangi niat mereka ke Pekanbaru, sengaja untuk merampok. Kemudian dengan membawa tersangka SL. Apa hubungan SL dengan AF? Itu adalah mereka hubungan dekat, mereka sudah melakukan nikah siri. Oke. Mereka sudah melakukan nikah siri, kemudian kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kemudian mereka berniat datang di Pekanbaru. Datang ke Pekanbaru, pertama mereka nginap di hotel Aloha, kalau nggak salah di Jalan Riau. Jalan Riau mereka nginap, kemudian susun rencana. Itu kalau nggak salah di hari Sabtu. Di Sabtu malam mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi ingin membunuh. Kemudian dari Aloha, 1 hari mereka menginap, kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah 2 kali.
Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang sejumlah 4 juta. Mereka mengambil pada saat itu hanya ada Arnold saja yang di rumah. Kemudian mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah pada saat itu belum terpasang CCTV. Suami dari korban ini curiga karena datang tanggal 8 April itu melihat kamar utama mereka terbongkar dan ada yang hilang. Tidak curiga kalau ini adalah pelaku yang saat ini kita tangkap, kemudian berniat memasang CCTV. Ini alhamdulillah ada niat, ada firasat memasang CCTV yang tanggal 8 itu tidak terpasang dan terjadi perampokan, dan mereka mengakui, para pelaku ini mengakui bahwa tanggal 8 itu April kemarin mereka sempat datang dan merampok dan mengambil 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 9 suami dari korban ini masang CCTV karena curiga sewaktu-waktu nanti bila terjadi bisa terdeteksi siapa pelaku. Para pelaku ini 1 hari saja di Hotel Aloha, rekan-rekan sekalian, di Jalan Riau. Kemudian setelah survei, mereka memantau situasi, menginap di SPBU di Jalan Pramuka. Oke. Baik saudara, baru saja kita sama-sama mendengarkan bagaimana rilis dari Polda Riau dan jajarannya. Tadi ada Kabid Humas Polda Riau, kemudian juga ada Kapolresta Pekanbaru yang tadi dikatakan saudara bahwa keempat pelaku memang sudah ditangkap oleh polisi dan diamankan di Polresta Pekanbaru